Sementara itu pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya meninjau lokasi kejadian di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus memastikan penanganan korban. BGN menyerahkan peristiwa ini ke polisi dan polisi juga masih melakukan pendalaman penyebab kelalaian sopir cadangan SPPG. Dalam insiden ini diketahui sopir mobil SPPG yang menabrak siswa-siswi di SDN Kalibaru 01 merupakan sopir cadangan. Dua orang yang merupakan sopir dan pendamping sudah diamankan di Polres Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Satu di rumah sakit Koja, sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama. Ada sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk korban tabrakan di halaman sekolah di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pramono menjenguk kondisi 5 orang yang menjadi korban tertabrak mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis siang. Pram meminta Dirut RSUD Koja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada korban. Pram juga memastikan seluruh biaya korban akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang Sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menerobos masuk halaman SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. 21 orang terluka. Ya, mobil SPPG tersebut menerobos masuk ke halaman sekolah dan menabrak pagar sekolah sebelum akhirnya menabrak siswa dan guru. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak polisian masih terus mendalami insiden ini. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di Mapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat usai rekonstruksi kasus pembunuhan berencana. Sebelumnya rekonstruksi berjalan lancar hingga tersangka dapat memeragakan 35 adegan. Selesai rekonstruksi, tiba-tiba keluarga korban yang emosi menyaksikan adegan demi adegan mengamuk dan histeris. Mereka berupaya menyerang tersangka namun berhasil dihentikan polisi. Sejumlah keluarga korban yang histeris bahkan jatuh pingsan di lokasi. Pelaku Herman Jayadi membunuh tetangganya menggunakan racun potasium. Pelaku membunuh korban usai menuduh korban mencuri ponselnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas, Undang. Masih banyak orang terjebak di atas. Daya 65 jadi kebakaran.
Jen Suprapto Blok A. Astagfirullah ya Allah. Suasana duka menyelimuti kediaman rumah Sandy Wijaya, korban tewas kebakaran gedung Teradron, Jakarta. Korban dimakamkan pihak keluarga di pemakaman keluarga, Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti rumah duka korban kebakaran gedung Teradron, Sandy Wijaya. Keluarga dan kerabat pun tak kuasa menahan tangis begitu korban tiba di rumah duka. Keluarga korban mengaku mendapatkan kabar dari anggota keluarga yang saat itu melintas di lokasi kebakaran gedung Teradron. Keluarga pun tak menyangka jika korban merupakan satu dari 22 korban tewas dalam kebakaran gedung Teradron. Usai disemayamkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kampung Kencana, Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, A-News melaporkan. Sejumlah korban meninggal akibat kebakaran gedung Teradron telah dipulangkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan dimakamkan. Jenazah Siti Saadah, salah satu korban tewas akibat kebakaran di gedung Teradron, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolati dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Siti Saadah sendiri sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42, saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung bakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Sementara itu, salah satu korban tewas kebakaran di gedung Teradron lainnya, Raihan Syah, langsung disalatkan di masjid dekat kediamannya usai tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat pun tak bisa menahan tangis atas kepergian korban. Di depan peti jenazah, tangis pun pecah. Doa-doa pun dilantunkan mengiringi kepergian korban. Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di TPU Tapos, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan.